Ya, iya betul. Kali ini kita akan bicara tentang ventriloquist. Oh, ventriloquist. Lebih tepatnya apa nih kalau kita bicara tentang ventriloquist kali ini? Kita akan bicara tentang sejarah ventriloquist di Indonesia. Oh, keren nih. Penting banget untuk diketahui ya, betul ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama siapa? Nah, kita akan bicara ngobrol-ngobrol dengan seorang ventriloquist yang sudah menekuni ventriloquist sejak umur 20 tahun. Wah, 20 tahun? Ya benar. Iya, kalau nggak salah. Oke, siapa betul yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol kali ini? Ya, kita sambut Jerry. Iko. Udah kayak ini MC tinju. Bisa aja ya. Oke. Mas Jerry, apa kabar? Terima kasih Lutul, terima kasih. Selamat ngalah siang sore. Saya nggak tahu kalau kali ini akan di posting di jam yang siang atau di jam yang ngalang ya. Tapi yang pasti saya sudah berada di tekannya Lutul. Terima kasih Lutul. Ya, sebentar. Ini Jericho atau boneka Jericho? Itu Kak Jerry tadi tuh langsung praktekkan sebagai seorang ventriloquist bicara tanpa bibir bergerak. Ah, keren memang Kak Jerry. Di TikTok followernya 2,2 juta. Wow, keren ya. Oke. Oke, betul. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Jerry tentang sejarah ventriloquist biar lebih enak ini ya, supaya ngobrolnya lebih asik, supaya tangan Iwel nggak pegal. Tangan Iwel nggak pegal. Iya tahu, Lutul mau diusir, iya kan? Iya kan? Bukan diusir. Nasib ya Lutul ya. Ini aja dulu. Nggak kelihatan. Nasibnya boneka ya Nggak Lutul. apa-apa di situ Lutul. Oke deh kalau gitu Lutul mau mandi aja. Mau mandi Lutul? Iya mandi aja deh. Mandi. Oke Lutul ya. Nanti Lutul gabung lagi di sini biar Iwal ngobrol-ngobrol dengan Kak Jerry dulu ya. Oke Kak Jerry, see you. Dadah Lutul. Lutul bisa sendiri. Bisa. Sini. Baik, Kak Jerry, kita sekarang ngobrol-ngobrol tentang ventriloquisme. Ya Mas. Ventriloquisme bahasa Indonesianya. Ventriloquist bahasa Inggrisnya ventriloquist, bahasa Indonesianya hanya beda dalam penulisannya. Saya kalau bicara tentang ventriloquist dan juga banyak ketemu dengan orang-orang ya pada usia tertentu, ingatnya selalu Gatot Sunyoto, ventriloquist Gatot Sunyoto dengan boneka Tongki. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gatot Sunyoto almarhum, Pak Gatot menyebut nama Pak Mariun. Jadi Pak Gatot pernah menonton penampilan Pak Mariun dan terinspirasi dengan Pak Mariun. Nah, saya begitu juga dengan generasi berikutnya, terus terang belum pernah menyaksikan, karena kita juga susah menemukan dokumentasi penampilan Pak Mariun dengan boneka Koko. Ya. Pak Gatot Sunyoto juga kita ingatnya adalah ketika masih kecil pernah nonton di TVRI penampilan Pak Gatot bersama dengan boneka Tongki, gitu ya. Ya. Nah, sementara mungkin generasi kelahiran 80-an, 90-an itu belum pernah melihat penampilan Pak Gatot ya di televisi ya. Karena setelah itu beliau juga lama tidak muncul lagi di televisi dalam acara rutin sebagai seorang ventriloquist. Sesekali masih diundang dalam berbagai acara perbincangan sebagai narasumber berbicara tentang ventriloquist gitu ya. Nah, baik, sekarang saya langsung saja pada Kak Jerry yang lebih dulu menekuni ventriloquist dibandingkan saya nih gitu ya. Kalau nggak salah Kak Jerry itu memulai menekuni ventriloquist pada usia 20 tahun ya. Ya, terima kasih Mas Iwil. Nah, memang awal mula semualah kalau sebagai pembelajar, apalagi yang awal-awal itu atau kita bisa bilang untuk pemula
itu kita nggak tahu itu boneka itu, bahkan kita nggak tahu itu namanya boneka kalau kita disebut kalau yang bentuknya itu seperti figur atau seperti soft figure. Nah itu awal-awal kita belum tahu gitu Mas. Karena apa? Pada waktu kita mengawali membeli, melatih boneka, itu guru kita, senior kita itu ada di Jakarta dan saya ada di Jawa. Pada waktu itu kan Pak Gatot kan. Nah, pada waktu saya mengawali pun saya hanya bisa melihat sesosok Pak Gatot di televisi dengan iklannya bersama Tongki itu kan Mas. Nah, tapi dari kiblat atau referensi yang beliau lakukan di televisi itu menambah motivasi saya sebagai ventriloquist yang maksudnya yang pemula itu melihat someday suatu saat kita akan berkenalan entah kapan gitu kan, dan masih belum kebayang kalau saya itu nanti bisa bertemu Mas Iwil, terus kemudian bisa menghibur ke teman-teman, lalu terbentuk komunitas, itu belum terbayang. Karena jujur aja Mas, pada waktu saya awali itu di Jawa itu sepertinya, mohon maaf bukannya sombong, tapi saya mengawalinya itu saya lakukan secara profesi sendiri Mas. Dan bahkan itu kalau boleh mohon maaf, boleh jujur, untuk boneka itu saya jadikan sebagai bonus malah Mas. Jadi saya profesi utama saya pada waktu itu kan pesulap. Profesi untuk mendapatkan income sebagai seniman sulap saya lakukan di acara ulang tahun, di acara apa ya, waktu masih kecil ke Mas, acara kitanan gitu Mas. Nah biasanya kalau klien ingin menawar, saya bilang saya punya boneka ini bisa menghibur. Nah tapi mereka, saya yakin 1000% mereka nggak tahu kalau itu ventriloquist Mas. Mas Jerry, kalau kita bicara tentang ventriloquist di Indonesia, itu tidak lepas dari nama Pak Gatot Sunyoto dengan boneka Tongki. Kemudian Benar. juga kalau kita tampil bersama boneka, orang ingatnya itu adalah Kak Ria Enes ya, Kak Ria Enes dengan Suzan. Nah, saya mencoba untuk mempelajari ya literatur ya, kepingan-kepingan catatan-catatan pemberitaan. Saya berselancar di internet mencari tahu di sejarah ventriloquist di Indonesia sebetulnya seperti apa sih. Dan salah satunya saya menemu di website Historia. Historia itu mengatakan bahwa di Indonesia ventriloquisme berkembang berkat jasa pesulap bernama W. Duve, tulisannya W. Duve. Saya nggak tahu nih bacanya apa, W. Duve ya, atau emang W. Duve ini ya. Satu-satunya ventriloquist yang pada waktu itu terdapat di Indonesia, kata Setiawan Tediono alias Pak Seladri. Ya. Nah, ini dikutip di Jaya. Jaya ini seperti koran gitu ya, Jaya atau majalah kali. 1 Februari 1964. Jadi pada edisi 1 Februari 1964. Jadi tahun 64 itu sudah ada pemberitaan tentang ventriloquist ya. Pas lagi pesulap asal Surabaya, dia belajar sulap sejak umur 13 tahun. Pada tahun 1940-an, tertarik pada ventriloquisme saat bertemu W. Duve ya, atau W. Duve ya, memainkan boneka bicaranya. Nah, itu Pak Seladri lalu pergi ke Pasar Baru. Ini di Historia ya, saya bacanya gitu. Nah, saya ketemu dengan Pak Gatot Sunyoto. Pak Gatot Sunyoto juga menceritakan tentang Pak Mariun dan boneka Mariun, ya. Nah, jadi saya malah tahu Pak Mariun itu dari Pak Gatot Sunyoto. Kemudian nggak lama setelah itu saya bertemu buku judulnya Sulap Suara yang ditulis oleh Pak Mariun. Nah, ini 3 nama yang disebut-sebut ya semenjak awal yang dikaitkan dengan ventriloquist, yaitu Pak Mariun, kemudian Pak Gatot Sunyoto, kemudian juga dengan Kak Ria Enes gitu. Nah, sementara Pak Seladri ini saya bacanya di Historia. Betul, Mas. Oke. Silakan Mas Jerry, mungkin bisa ceritakan di perjalanan ventriloquist ini dimulai dari Pak Mariun kemudian ke Kak Ria. Kalau untuk historinya udah lengkap tadi, udah disebutkan oleh Mas Iwil ya. Jadi memang titik poinnya itu ya dari catatan sejarahnya Pak Seladri tadi itu. Nah bahkan saya pun baru tahu itu kira-kira saya waktu umur sekitar 30-an kalau memang ada Pak Seladri. Kemudian saya juga lihat di website ya, waktu itu Google mungkin baru mulai berkembang, lalu ada orang yang input data, lalu saya lihat di Wikipedia kok ada nama baru. Nah
kembali ke titik historinya untuk Kak Ria, itu saya lihatnya Kak Ria tahun 1990 Mas di Radio Susana. Saya dengar dulu di Radio Susana, tapi pada waktu belum ada sesosok boneka. Jadi hanya kuat di karakter suaranya Kak Ria. Dan memang itu bisa menghipnotis Mas, seperti orang bisa benar-benar masuk dalam imajinasi karena suaranya Kak Ria yang karakter Susannya itu seperti anak kecil yang centil, pinter, lucu gitu kan, lucunya yang paling kuat kan. Nah, dan di situ gelak tawanya sangat sangat tinggi sekali kan. Kalau kita lihat di di apa itu ranah komedi bagus itu Mas, karena memang ada lawakan ya Mas ya, jadi bagus sekali. Nah, dan kalau bonekanya itu kayaknya seperti dari informasi dari Karya memang ada maksud informasinya saya malah dapat dari Mas Iwil. Kalau Karya itu ingin manggung, kemudian dia butuh sosok figur yang untuk merepresentasikan lagunya Karya kan waktu itu kan. Nah di situ saya ada satu teman yang menjaga toko barang souvenir import, ada di Surabaya Plaza itu ya, di tengah-tengah kota dekat Kapal Selam tuh Mas. Di sebelahnya itu ada toko barang-barang import. Nah di situ ada barang import boneka, ada alat sulap import boneka, lalu perabot-perabot yang keramik yang mahal. Nah di situ boneka Susan itu di display di situ Mas. Tapi pada waktu itu mulutnya mungkin tertutup karena kan dia boneka hanya tuh dipegang, dipajang itu kan, karena harganya mahal gitu Mas. Itu barang kita bilang barang-barang premium. Ya, desainnya mukanya imutnya segala. Nah, yang bikin saya salut itu Kak Ria berhasil membuka mulutnya ini Mas, membuka mulutnya Susan itu seolah-olah menjadi boneka figur. Hard figure kan jadinya kan. Padahal itu kan kalau kita lihat bahannya kan masih ada unsur karetnya itu Mas. Nah, itu 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 kalau saya lihat boneka figur yang dibuat dari tangan modifikasinya Kak Ria. Nah, di dalamnya saya pernah juga sempat ketemu ya, ini di beberapa tahun yang lalu, kita lepas dari sejarahnya, ini personal saya ketemu dengan Kak Ria di salah satu acara anak-anak. Pada waktu itu saya ketemu dan saya pegang tuh Mas Susannya itu ya imut gitu Mas. Saya masukkan jarinya pas di leher itu kayak seperti ada balon gitu karet Mas. Nah jadi itu lucunya kalau kita pencet ke bawah baru buka Mas mulut. Jadi ini bibir ya Mas. Nah kalau Susan itu dipencet gini Mas. Nah dia buka mulut. Nah karena ada karetnya dia balik lagi. Kalau Kevin ini kan seperti ada kayu, ada benang, ada tali. Nah, kita pencet Mas. Jadi kayak seperti ada saluran gitu Mas untuk membuka mulutnya. Nah, itu salut Mas. Jadi Ria Enes itu dia bisa memodifikasi hati gur. Dari situ titik kedua saya dengan rasa bersyukur ketika saya tahun 2010 saya sempat ke Jakarta untuk menghadiri sebuah talent show gitu Mas. Saya mempunyai kesempatan untuk datang ke rumahnya Gatot Sunyoto. Dan di situ saya ditunjukin ini boneka tongkinya itu Mas. Waduh, itu rasanya hadiah terbesar. Salah satu hadiah terbesar dalam hidup saya itu Mas. Melihat sosok, melihat boneka, seperti itu Mas. Nah, jadi untuk Pak Mariun, saya tahunya memang benar, saya hanya tahu namanya lewat buku Mas. Di sisi lain, di Bandung itu ada pesulap Mas namanya Pak Robin ya, Pak Robin Cimahi waktu itu ya, Bandung Cimahi di situ. Nah di situ mungkin ada beberapa sejarah yang mungkin menyatakannya, tapi belum ada buku Mas. Tapi sekarang karena beberapa referensi mulai masuk di Google, itu nama Pak Robin mulai di-input sebagai seorang ventriloquist juga Mas, seperti itu.